Kunjungi channel kami, jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Para ingin membuktikan kecintaan Rasulullah terhadap umatnya. Kita ini umat yang dirindukan, ya. Umat yang dirindukan. Sebelum kita terlahir, Rasulullah sudah merindukan kita. Sudah disebut-sebut, saya ini rindu kepada umatku. Rasulullah itu sudah bercerita di tengah-tengah para sahabat, saya ini rindu kepada umatku, ingin bertemu dengan umatku. Kata para sahabat, alasna min ummatika ya Rasulullah, bukankah kami ini umatmu hai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Antum ashabi, kalian ini adalah para sahabatku. Siapa mereka umatku? Umatku adalah mereka yang datang setelahku, ya, beriman kepadaku, beriman kepada Allah, beriman kepadaku beserta apa yang aku bawa dalam risalah ini, padahal mereka tidak melihat aku, padahal mereka tidak bertemu denganku. Kata Rasulullah SAW, mereka lah umatku, ya, kita inilah umatnya beliau. Sehingga suatu ketika beliau, ya, Rasulullah SAW pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di suatu malam. Bahkan setiap malam Rasulullah itu bermunajat, ya, sampai kaki beliau bengkak. Nah, pernah suatu ketika Rasulullah SAW ketika bermunajat kepada Allah, beliau membaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Rasulullah terbaca firman Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Rasulullah setelah membaca ayat ini, ya, mengulang-ulang ayat ini, Rasulullah kemudian menangis. Allahumma ummati ummati, kata Rasulullah. Menangis beliau. Sehingga tangisan beliau ini dalam tafsir disebutkan sanggup menggoncangkan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Ya. Para penghuni langit kemudian risau, ada apa ini? Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril, ya Jibril, coba engkau tengok kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa gerangan dia menangis? Lalu malaikat Jibril turun menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, ma yubkika ya Rasulullah. Keselamatan dan kesejahteraan bagimu wahai Rasulullah. Ada apa gerangan engkau menangis wahai Rasulullah? Kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata, bagaimana aku tidak menangis wahai Jibril? Aku terbaca salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana firman ini, ayat ini, kata Rasulullah, pernah dibaca oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Nabiullah Isa ini bertahun-tahun berdakwah, ya, berdakwah di tengah-tengah umatnya, hanya sedikit yang ikut, ya, sedikit yang ikut. Sehingga kata beliau, in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Ya Allah, kalau engkau ingin azab umat ini, silahkan diazab. Ya. Fa innahum ibaduk, mereka ini hamba-hambamu. Wahai Allah, silahkan diazab. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau ingin mengampuni mereka, sesungguhnya engkau zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Ini ucapan-ucapan melepaskan, udah istilahnya putus asa, udah nggak mau lagi ngurusin umat nih, saking membangkangnya. Udah terserahlah mau diapain, nah, gitu istilahnya seperti itu. Nah, Rasulullah nggak mau seperti ini. Ya. Akhirnya Rasulullah menangis, tidak mau satupun dari umatnya Rasulullah SAW yang dimasukkan Allah ke dalam neraka. Nah, ketika mendengar tangisan ini, malaikat Jibril mendengar ucapan tersebut, malaikat Jibril langsung melaporkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sebenarnya sudah tahu, ya. Allah itu kan maha tahu. Kenapa pakai lapor-lapor segala? Allah ingin memperlihatkan kecintaan Allah kepada umatnya, kecintaan Allah kepada Rasulnya, ya. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Rasulullah, Allah akan memberikan kepada engkau apa yang engkau senangi, apa yang engkau inginkan. Oleh karena itu Rasulullah sering, ya, berwasiat kepada kita sebagai umatnya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku ini sudah dapat jaminan dari Allah akan dimasukkan ke dalam surga, ya, sudah dapat tanah kapling lah istilahnya dalam surga, sudah dapat bagian dalam surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau.
Siapa mereka yang enggak mau? Mereka lah yang bermaksiat kepada Allah, ya. Mereka yang membangkang kepada Allah, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan Rasulullah itu sudah luar biasa. Maka dari itu banyak hadis-hadis, ya. Hadis-hadis yang bunyinya itu nasihat kepada para sahabat yang sebenarnya itu adalah nasihat buat kita juga. Maka dari itu ada suatu ketika, ya, pernah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, beliau ini kata beliau, jalasa Rasul sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Suatu ketika Rasulullah ini pernah duduk di atas mimbar. Ya, duduk di atas mimbar. Jadi zaman dulu itu karena jamaahnya Rasulullah itu, para sahabat itu ribuan yang datang mendengarkan Rasulullah, tapi nggak pakai mikrofon. Ribuan yang datang, nggak ada mikrofonnya, nggak ada sound system seperti ini. Ya, ada yang jauh di sana. Jadi dibuatkan mimbar agar Rasulullah ini terdengar suaranya lebih tinggi. Ya, kami berada di sekelilingnya. Kami berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, ya. Kemudian Rasulullah berkata, "Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yaftahu alaikum min zahratid dunya wa zinataha." Di antara hal-hal yang sangat saya khawatirkan kepada kalian semua, para sahabat, ya, dan kita semua nih umatnya juga kena, ya. Inna mimma akhafu alaikum, yang sangat saya khawatirkan kepada kalian ini semua setelah aku wafat nanti, ya, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya, sesuatu yang akan dibukakan buat kalian dari gemerlapan dunia ini, gemilau dunia ini, ya, wazinataha, dan perhiasan dunia. Itu yang paling aku khawatirkan. Kenapa? Karena manusia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanat. Sudah, selanjutnya manusia ini dihiasi dengan syahwat. Dengan syahwat itulah, walaupun misalnya, ya, orang itu jauh dari gangguan setan, tapi syahwat yang ada di dalam dirinya itulah yang merupakan magnet yang akan menarik atau bisa ditarik, ya, yang bisa ditarik oleh dunia, ya. Jadi luar biasa, ya. Oleh karena itu, suatu ketika Abdullah bin Umar pernah juga waktu berjalan, beliau ditepuk pundaknya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah apa? Wahai Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Wahai Ibnu Umar, wahai Abdullah, jadilah kamu di dunia ini ka'annaka gharib, seperti orang asing. Kita ini kalau baru datang ke suatu daerah nggak berani macam-macam, ya, nggak berani ngambil punya orang, nggak berani kita. Abirus sabil, atau seperti orang yang lewat. Orang lewat dalam perjalanan, kalau mampir, apa yang dicari kalau mampir? Cari makanan, karena perjalanan masih jauh. Cari makanan, cari bekal. Jadi jadilah kalian di dunia ini ka'annaka gharib aw abirus sabil, seperti gharib, orang yang asing, atau abirus sabil. Sehingga beliau, Ibnu Umar ini, setiap kali punya majelis taklim, beliau juga punya majelis, ya, punya murid-murid. Ketika wafatnya Rasulullah, ya, para tabi'in juga belajar kepada beliau. Beliau ini sering berwasiat kepada para murid-muridnya, ya, idza asbahta fala tantadhiris sabah. Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kalian berada di waktu sore, jangan nunggu-nunggu waktu pagi. Jangan nunggu-nunggu berharap akan sampai di waktu pagi. Gak mesti, ya. Siapa tahu ajal udah menjemput, ntar malam. Gak tahu kita. Wa idza asbahta, dan ketika kalian berada di waktu pagi, fala tantadhiril masa. Kalau kalian berada di waktu pagi, jangan berharap menunggu akan sampai di waktu sore. Belum tentu, ya. Beberapa hari lalu banyak saudara-saudara kita yang meninggal, ya.
Ya, kita doakan ibu dari saudara kita, mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan menunggu sampai sore. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar. Bahkan di dalam riwayat Muslim dikatakan, "Inna dunya halwatun hadra." Dunia itu bagaikan gemirlapan, sesuatu yang sangat manis sekali, yang tidak ada orang pun yang enggak suka. Semut aja suka yang manis-manis. Ya. Apalagi kita, wa innallaha ta'ala mustakhlifakum fiha, dan Allah sudah menyerahkan dunia itu kepada kita semuanya. Diserahkan di dunia kepada kita. Fayanzuru kaifa ta'malun, maka Allah melihat nih, Allah memperhatikan kita masing-masing satu persatu, kaifa ta'malun, apa yang kalian lakukan dengan dunia tersebut. Ada orang dengan dunia, justru dengan dunia tersebut bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini mempergunakan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dipinjamkan Allah, pergunakan dengan baik. Ada orang juga dengan dunia tersebut justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang rela mengorbankan ibadahnya, ya, rela meninggalkan kewajibannya demi mengejar dunia. Padahal Allah sudah menjamin rezekinya. Bahkan di dalam hadis kursi dikatakan, ya, hadis kursi panjang sekali, disebutkan oleh Ibnul Arabi di dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah. Diriwayatkan dari Ka'bul Akhbar, beliau berkata, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam hadis kursi, ya. Kalau hadis kursi itu perkataan Allah tapi melalui lisannya Nabi, ya. Itu hadis kursi. Kalau Al-Qur'an perkataan Allah, firman Allah yang diturunkan oleh Allah, diturunkan oleh Jibril, ya, melalui Jibril kemudian disampaikan oleh Rasulullah, dan selalu diulang-ulang, ditikrar, daras, mengatakan setiap bulan Ramadan itu Rasulullah mendaras tuh Al-Quran, tadarrus dengan siapa? Dengan malaikat Jibril, takut salah, takut ada yang salah. Jadi Al-Quran ini dalil yang paling otentik yang masih ada di dunia ini, ya. Nah, ini hadis kursi, ya, hadis kursi, hadis yang sumbernya dari Allah, perkataan Allah, tapi melalui lisannya Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Ya bani Adam, wahai anak manusia, wahai sekalian manusia. Ibnu Adam, baik itu Muslim atau non Muslim, ya, kafir atau mukmin, semua kena di sini, ya. Ya bani Adam, la takhafanna min dzis sultan, jangan kalian takut kepada penguasa, orang yang punya kekuasaan. Dzi sultan, dzi itu dzu, sahib, orang yang mempunyai kekuasaan. Madama sultani baqiyan, selama kekuasaanku masih ada, jangan takut. Kita ini kadang-kadang takut kepada bos misalnya, rela meninggalkan sholat demi bosnya, udah manggil. Dulu saya pernah ngelihat, ya, ada jamaah kita, jamaah sholat zuhur, ya. Pas lagi sholat nih, saya kebetulan di samping, saya cuma sekilas aja di samping, lagi sholat, HP-nya berbunyi, dibatalin sholatnya, angkat HP keluar. Wah, ini dibatalin sholatnya, angkat HP keluar, nelpon, tahu-tahu udah tuh bosnya atau apa itu. Jangan takut, ya, selama kekuasaan Allah itu masih ada. Fa inna sultani, kata Allah, kekuasaanku itu la yanfudhu abada, tidak akan pernah habis, kata Allah. Ya bani Adam, kata Allah, wahai anak manusia, la takhsha min dhaikir rizki, jangan takut min dhaikir rizki, sempitnya rizki, sempitnya penghidupan di dunia ini. Jangan takut. Waduh, berusaha lagi macet nih, udah mulai takut. Jangan takut, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa khazaini mala'atun, khazaini perbendaharaanku ini, perbendaharaanku ini, rezeki yang aku persiapkan untuk engkau ini banyak, ya, penuh. Wa khazaini la tanfudhu abada, rezeki saya, perbendaharaan yang saya persiapkan untuk kalian tidak akan pernah habis, kata Allah. Jangan takut, ya. Maka dari itu, di antara sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu rezeki manusia. Ada rezeki yang melalui usaha, ada rezeki yang tanpa melalui usaha Allah berikan rezeki tersebut. Tergantung ketakwaannya kepada Allah. Ada yang melalui usaha, usaha yang baik, ya.
Sebagian ulama mengatakan kalau usaha yang tidak haram itu bukan rezeki namanya, ya, itu bala, kata para ulama. Nah, kemudian selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak manusia, wahai sekalian manusia, la tatlub ghairi, janganlah kalian mencari-cari, ya, mencari-cari tempat aduan selain aku. Punya aduan, punya permasalahan, cepat mengadu kepadaku. Wa ana laka, saya ini yang memiliki engkau. Kalian ini milik aku, kata Allah. Minta kepadaku. Wa in talabtani wajadtani. Jikalau engkau ini meminta kepadaku, pasti kalian akan mendapatkan, menemukan pertolongan tersebut datang dariku. Wajadtani, engkau akan menemukan aku. Maksudnya kamu akan menemukan rahmat, pertolongan, uluran tangan dariku, pertolongan, bantuan dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang melalui orang-orang yang di sekitar kita. Kita nggak tahu itu rupanya pertolongan Allah, ya, nggak tahu kita. Wa in futtani futtuka, tapi kalau engkau ini futtani, kehilangan aku, kalian menjauh dariku, futtuka, aku juga menjauh, aku juga kehilangan dari engkau. Wa futtuka wa fataka al khaira, dan kalian ini akan kehilangan banyak sekali kebaikan kalau sudah mulai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis kursi, ya. Ya bani Adam, ini ada 8 wasiat dalam hadis kursi ini, ya. Ya bani Adam, wahai anak manusia, khalaqtuka lil ibadah, aku ciptakan kalian ini lil ibadah, untuk beribadah kepadaku. Maka dari itu dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah aku. Sebagian ulama tasawuf mengatakan illa liya'rifuni, kecuali untuk mengenal Allah. Maka dari itu di dalam Al-Quran banyak sekali, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tidakkah kalian ini memikirkan alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam, ya, berbagai macam-macam. Afala ta'qilun, tidakkah kalian memikirkan, mentafakkurkan? Ya, makanya ada ayatul kauniyah, ya, ada ayat-ayat yang tersurat, dan ada ayat-ayat yang kita alami sendiri. Ya. Masya Allah, ini kuasa Allah. Ini kita sangat sangka. Ya. Nah, khalaqtuka lil ibad fala tal'ab, ini kata Allah. Jangan main-main. Ya. Fala tal'ab, aku ciptakan kalian ini untuk beribadah kepadaku. Fala tal'ab, jangan main-main. Walaupun memang dunia ini tempat bermain. Kata Allah, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Kehidupan dunia ini, ya, banyak sekali permainan, senda gurau, ya. Kehidupan akhirat nantilah yang akan kekal. Maka dari itu manfaatkan kehidupan dunia ini. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab, dan aku sudah bagikan bagimu rizkimu. Udah aku bagi-bagi itu rizki. Fala tat'ab, gak usah berletih-letih, gak usah bercapek-capek cari dunia itu. Terus kita nggak usah kerja, enggak, bukan begitu maksudnya. Ya, jangan sampai dunia ini melalaikan kita, itu aja maksudnya. Ya, jangan sampai dunia ini melalaikan kita dari mengingat Allah, melalaikan kita dari melaksanakan perintah Allah. Itu maksudnya. Ya, bekerja silahkan bekerja, tapi jangan sampai mengutamakan pekerjaan demi, ya, dari perintah Allah. Nah, itu maksudnya. Karena kenapa? Apa yang kalian kerjakan itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Allah. Kalian bercapek-capek atau tidak sudah ditentukan, bakal dapat insyaallah. Karena sebegitulah rezeki yang akan diberikan Allah kepadamu. Walaupun misalnya, nah kalau saya ini kalau bekerja keras dapat banyak, benar dapat banyak, tapi dari sekian yang banyak itu ada beberapa persen yang milik orang, ya, yang akan diserahkan kepada orang, yang masuk ke dalam kita. Ya segitu garisnya. Berapa yang sudah dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kata Allah, fa in radita bima qasamtu laka arahtu qalbaka wa badanaka. Kalau engkau ini ridha, senang, menerima dengan apa yang aku bagikan kepada engkau, ya, arahtu qalbaka wa badanaka, aku akan tentramkan, aku akan tenangkan jiwa raga kalian. Qalbaka, hati kalian, wa badanaka, dan badan kalian. Tenang jiwa raganya, tentram, berzikir kepada Allah, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak dikejar-kejar, ya. Kalau kalian ridha dengan apa yang
Kan ada orang yang kurang ridho, kurang senang, nambah lagi. Maka dari itu kata orang, ya, kata para ulama, melihat dunia itu melihatnya ke bawah, jangan ke atas. Ya. Kalau kita udah punya mobil nih, punya motor, jangan ngelihat ke atas. Ngelihat ke atas niat mobil lagi, pengen nyari mobil. Ngelihat ke bawah, alhamdulillah saya udah punya motor. Yang di bawah ini masih punya sepeda, baru punya sepeda dia. Kita udah punya sepeda, jangan ngelihat ke atas, ngelihat ke bawah. Alhamdulillah saya udah punya sepeda. Yang di bawah ini masih jalan kaki dia. Ini namanya bersyukur. Disitulah muncul syukur, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunta indi mahmudan. Kalau engkau seperti ini, kata Allah, ridha dengan apa yang aku berikan, kamu akan terpuji di sisiku, kata Allah. Kunta indi mahmudan, kamu akan terpuji di sisiku. Wa illam tarda bima qasamtuhu laka fa wa izzati wa jalali la usallitanna 'alaika dunya tarkudu fiha raqadal wuhushi fil bariyah. Tapi kalau engkau tidak ridha, tidak senang dengan apa yang aku berikan kepada engkau, rezeki yang aku berikan kepada engkau, ya, kurang senang, merasa tidak cukup, terus ya, tidak mensyukuri apa yang sudah ada, maka la usallitanna, kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan bebankan kepada engkau. Saya akan bebankan kepada engkau dunia ini. Tarkudu fiha raqadal wuhushi fil bariyah. Kalian akan terseok-seok. Terseok-seok itu orang itu kalau udah beban banyak, ya, kira-kira jalannya gimana? Susah berjalan kalau bawa beban banyak, apalagi berat, ya. Jalannya itu orang, saya akan timpakan buat kamu. Nah, jadi kamu jadi banyakan buatan. Nah, ibaratnya mobil itu kalau banyak muatan di belakang keangkat ban depannya. Nah, kalau kamu tidak ridho dengan apa yang aku berikan, saya akan berikan dunia ini untuk kamu sampai kamu itu gak sanggup untuk memikulnya. Istilahnya seperti itu. Summa la yakunu laka minha, akan tetapi yang kamu hasilkan itu ya tidak keluar dari garisan rezeki yang diberikan Allah kepada engkau. Sudah dituliskan Allah buat engkau rezeki seperti itu, ya seperti itu, walaupun kamu lebih capek dari itu. Ya. Sampai meninggalkan perintah Allah, ya sama saja. Ya. Itu kata Allah, illa ma qasamtu laka wa kunta indi mazmuman, dan kamu ketika itu akan menjadi hina di sisi Allah, bisa jadi hina di sisi makhluk karena menjadi budak dunia. Ya bani Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqtus samawati wal ardina sab'i. Wahai anak Adam, aku ciptakan langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. 7 lapis bumi, 7 lapis langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam a'yi bi khalqi, aku tidak merasa capek, aku tidak merasa letih dengan menciptakan 7 lapis langit ini. Bahkan alam semesta ini saya ciptakan, kata Allah, enggak ada capek saya. Ayu'ini raghabata 'aishin asukuhu laka bila ta'bin. Apakah aku ini capek? Apakah aku ini merasa letih, akan merasa letih untuk memberikan rezeki kepada engkau? Dunia saja aku ciptakan gak capek, apalagi akannya sekedar memberi rezeki buat engkau. Itu mah gampang, kata Allah. Urusan gampang itu. Jangan merasa Allah akan capek memberi kita rezeki. Enggak, langit dan seisinya aja diciptakan oleh Allah gak capek, apalagi hanya sekedar memberikan rezeki buat kita. Itu sudah pasti, ya. Jangan sampai meninggalkan perintah Allah, ya, meninggalkan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah demi mengejar dunia. Nah, kita lihat sekarang, ya, orang jadi bermusuh-musuhan karenanya apa? Pasti dunia. Semua gara-garanya, semua kejahatan yang terjadi, lihat aja ujung-ujungnya pasti dunia, ujung-ujungnya. Nah, nggak ada kejahatan terjadi gara-gara akhirat, nggak ada. Dunia pasti biangnya. Ya. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, ana lam ansa man asani fa kaifa man ata'ani. Saya ini tidak pernah lupa, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang bermaksiat kepada aku, apalagi orang yang taat kepadaku. Kalau kita taat kepada Allah, pasti Allah akan ingat. Ya. Ketika nanti yaumul mahsyar, di padang mahsyar, ya, ribuan jutaan orang, triliunan orang, ya, mulai dari zaman Adam sampai yang kita, sampai hari kiamat, dibangkit semuanya, berapa tuh? Jutaan orang. Kita aja kemarin gimana di 212, ya, ke Monas, waduh, gak bisa cari, udah bisa dengan teman, udah gak bisa ngeliat lagi kemana tadi ini, apalagi nanti dia padang mahsyar.
Jutaan orang, nggak ada yang nggak ketahuan kita. Kalau kita kurang besar, umat-umat terdahulu itu besar-besar, kita mah kecil-kecil. Kejepit kita nggak kelihatan, tapi Allah akan tahu kita di mana. Nah, ketika kita ini berbanyak taat kepada Allah, dekat kepada Allah, Allah pasti tahu. Ini hambaku yang suka ruku, suka sujud, suka ke masjid ini nih bulan. Tahu. Ya. Maka dari itu Allah mengatakan, apalagi orang yang taat kepadaku. Wa ana rabbun rahim. Saya ini adalah Tuhan yang maha pengasih, rahim. Wa ala kulli syai'in qadir. Dan aku kuasa atas terhadap segala sesuatu. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak manusia, la tas'alni rizqa ghadin. Jangan bertanya kepadaku rezeki yang akan diberikan besok apa. Ya Allah, besok tolong ini. Nah, seakan-akan kita ini menentukan, memaksakan buat Allah itu menentukan rezeki kita buat besok. Jangan minta seperti itu, kata Allah. Kenapa? Karena aku ini lam atlubka, aku tidak pernah meminta kepada engkau bi amali ghadin, dengan perbuatan besok. Perbuatan yang akan kalian perbuat besok itu enggak pernah saya menuntut. Kenapa? Karena belum tentu kalian sampai besok. Maka tadi kata Ibnu Umar, ya, idza amsayta fala tantad. Kalau kamu berada di waktu sore, jangan berharap pasti sampai kepada waktu pagi. Di waktu pagi jangan berharap pasti sampai ke waktu sore, belum tentu. Ya. Maka dari itu Allah tidak pernah menuntut kita perbuatan yang akan dikerjakan besok. Tapi apa yang dituntut oleh sekarang ini, apa yang wajib buat kamu? Ya, apa yang diwajibkan oleh Allah buat kita? Ya, dan terakhir kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursinya, ya bani Adam, ana laka muhibbun fa bihaqqi alayka kunni muhibba. Saya ini sangat cinta kepada engkau wahai anak Adam. Ini anak Adam. Anak Adam berarti muslim, non muslim, mukmin dan kafir. Allah cinta kepada semua ini anak Adam. Buktinya apa? Allah masih ngasih dunia. Allah masih memberikan penglihatan, pendengaran, berbagai macam nikmat. Saraf-saraf yang ada di dalam diri kita ini diaktifkan semua oleh Allah tanpa diminta kepada Allah. Karena cintanya Allah kepada kita dikasih itu. Nah, maka karena itu fabi haqqi, dengan kemuliaanku, dengan hakku, kata Allah Subhanahu wa taala, alaika, terhadap engkau yang wajib atas kalian, kunli muhibban, cintailah aku, kata Allah. Ya, kunli muhibban, cintai aku, kata Allah. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Ya, cintai Allah, man ahabba lika Allah ahabballahu lika. Barang siapa yang merindukan cinta kepada Allah, merindukan bertemu dengan Allah, Allah akan lebih rindu lagi, lebih cinta lagi, lebih senang lagi bertemu dengan dia. Maksudnya apa? Ketika kita di akhir hayat nanti, ya, di akhir hayat nanti Allah akan menampilkan di hadapan kita ini, yang akan dalam keadaan sakaratul maut, ditampilkan janji-janji Allah yang baik yang disiapkan untuk kita. Akhirnya kita ini senang, ingin meraih itu. Makanya orang yang meninggal kadang ada yang senyum, ya. Nah, itu karena dia sudah diberikan busyra, kabar gembira yang akan diraih, pahala yang akan diraih nanti di akhirat sudah diberikan kabar gembiranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sebagai penutup buat kita, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ayat ini pernah terdengar oleh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini seorang perompak jalanan, ya, seorang perampok yang sadar ketika merenungkan ayat tersebut. Ayat ini yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukan, belumkah tiba waktunya, belumkah tiba saatnya bagi orang yang beriman ini untuk lebih khusyuk lagi, lebih tentram lagi, lebih serius lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Udahkah kita menyisihkan waktu untuk berzikir kepada Allah? Adakah kira-kira kita sisihkan waktu jam berapa gitu, atau malam jam berapa gitu kita untuk gunakan untuk apa? Khusus untuk berzikir kepada Allah. Udah ada belum? Kapan nih kata Allah Subhanahu wa taala? Alam yakni, kapan kira-kira nih? Antakhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Dan kapan kira-kira nih kalian ini
lebih khusyuk, lebih serius lagi ya membaca ma nazala minal haq, apa yang turun dari Allah. Apa itu? Al-Qur'an. Kapan nih lebih serius? Ya alhamdulillah kita di sini sudah ada media ya. Sudah ada majelis tadabbur Al-Qur'an kita luangkan di situ. Tapi itu pun sekali seminggu. Kemungkinan tidak cukup. Sekali seminggu sejam lagi. Belum cukup itu mah. Nah, kalau bisa tiap hari ada waktu kita luangkan ya 5 menit 10 menit lah. Luangkan untuk apa? Baca Al-Qur'an, renungkan maknanya. Ya. Baca Al-Qur'an, renungkan maknanya. 10 menit paling tidak lah. Ada khusus untuk baca Al-Qur'an, sardan baca aja. Enggak perlu renungkan makna. Satu waktu kita gunakan untuk merenungkan maknanya. Nah, insyaallah ya Allah akan memberikan kemudahan kepada kita ketika ada kemauan. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini ya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita yang mendengarkannya dimudahkan untuk mengamalkannya, dimudahkan untuk lebih khusyuk, lebih serius beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada saat ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengamalkannya, diberikan taufik, diberikan hidayah, keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta rahmatnya diturunkan kepada kita semua, keluarga kita, dan tidak lupa kita doakan mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah saudara-saudara kita yang melaksanakan umrah, ya guru-guru kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, mendapatkan haji yang mabrur dan makbulah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana ya kana shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa lilmu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بسكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا كاشف المشكلات ويا عالم الخفيات اكشف عنا عن وجوه المعاني حتى أطلعت المشاكل واحفظ علينا عن الخطأ والزلال وأنت من كل أمورنا وأنت علام الغيوب. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك ما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.